Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah atas karunia nikmatnya kepada kita semua. Mari kita awali kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, di pertemuan ke 14 ini kita akan membahas tentang toharoh, ya, tentang toharoh. Toharoh secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna an-nadhafah. An-nadhafah itu artinya kebersihan. Tentu saja yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini bukan semata-mata kebersihan ya, tetapi toharoh dalam pengertian fikih, yaitu yang pertama toharoh dalam arti mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara-cara tertentu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, membahas tentang toharoh. Ya. Jadi sekali lagi toharoh itu tidak sekedar kebersihan, tetapi lebih dari itu kaitannya dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara-cara yang sudah ditentukan dan juga dengan atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, bicara tentang toharoh, maka toharoh itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah toharoh hakiki. Toharoh hakiki. Toharoh hakiki itu maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Sehingga boleh dikatakan bahwa toharoh hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Nah, seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, maka tidak sah sholatnya karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Nah, toharoh hakiki itu bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, ya, menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian ataupun tempat untuk melakukan ibadah ritual. Ya, caranya juga bermacam-macam, tergantung level kenajisannya. Ya, bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Nah, bila najis itu kategorinya berat, maka dia harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, ya, maka disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa hingga hilang warna, bau, dan rasa najisnya. Nah, itu berkaitan dengan toharoh hakiki, yaitu toharoh atau bersuci dari najis. Yang kedua adalah toharoh hukmi. Atau toharoh hukmi itu dari hadas. Ya. Maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Dimana dalam hal ini yang dimaksud dengan hadas besar adalah kondisi kita dalam keadaan junub ya, kondisi janabah ya. Nah, saudara sekalian, toharoh secara hukmi memang tidak terlihat kotorannya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun, tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita itu belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual. Contohnya misalnya seseorang yang tertidur batal wudunya. Nah, boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya. Tapi dia wajib bertoharoh ulang, berwudu dengan cara berwudu ya, bila ingin melakukan ibadah ritual seperti sholat, ya, tawaf dan lain sebagainya. Demikian pula dengan orang yang keluar mani,
Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, ya dia tetap belum dikatakan suci dari hadas besar hingga dia selesai dari mandi yang disebut dengan mandi janabah. Jadi, toharoh hukmi adalah kesucian secara ritual, di mana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. Nah, toharoh hukmi ini dapat dilakukan dengan cara berwudu ataupun mandi janabah. Nah, saudara sekalian, selanjutnya apa pentingnya kebersihan dan bagaimana perhatian Islam terhadap kebersihan? Yang pertama adalah Islam itu agama kebersihan. Perhatian Islam atas dua jenis kesucian, baik itu hakiki atau maknawi, ya, ini merupakan bukti otentik tentang bagaimana konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan. Dan bahwa Islam adalah ajaran perilaku hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Maka nanti kita akan mendapati bahkan kita buang air kecil saja itu ada adab-adab, ya, yang harus kita ikuti, ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua adalah Islam memperhatikan pencegahan penyakit. Nah, termasuk bentuk perhatian serius atas masalah kesehatan, baik yang bersifat umum ataupun khusus. Nah, serta pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang indah, maka semua itu bagian dari hal-hal yang diperhatikan di dalam Islam. Ya, sebab menjaga kesehatan, ya, memperhatikan bagaimana tubuh ini tahan terhadap penyakit, maka salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan persoalan kebersihan, ya. Dan terhindarnya penyakit itu juga bisa kita lakukan ketika kita menjaga diri kita dari kebersihan. Nah, sebab wudhu dan mandi memang terbukti, ya, secara fisik bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas, dan membersihkan diri kita dari segala macam kuman dan penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh kita. Karena itu dengan toharoh, baik itu dengan wudhu, ya, dengan mandi, dan lain sebagainya, itu bagian dari bukti bahwa Islam itu memperhatikan persoalan pencegahan penyakit, terutama penyakit-penyakit yang bisa timbul karena persoalan yang menyangkut kebersihan. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, orang yang menjaga kebersihan itu ternyata dipuji oleh Allah. Allah katakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Dalam ayat lain di surat At-Taubah ayat 108 Allah juga berfirman, di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ya. Sehingga sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dan dalam hal kesucian juga di dalam hal kebersihannya. Baik kesucian zahir, ya, maupun kebersihan batin. Inilah manusia idola, manusia teladan yang selalu memberikan aura positif, ya, bagi orang lain di dalam kesucian dan kebersihannya. Hadis riwayat Ahmad, ya, menyampaikan Rasulullah bersabda, kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu, sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia yang menjadi pemanis, ya. Tahi lalat itu sebagai pemanis, maksudnya begitu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. Demikian penjelasan dari
Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, urgensi kebersihan adalah bahwa kesucian itu sebagian dari iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus, maka imannya pun bagus. Dan sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kualitas imannya sangat dipertaruhkan. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah bagian dari iman. Demikian kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kelima, saudara, kesucian adalah syarat ibadah. Jadi terkait dengan ini Rasulullah bersabda dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci sholat itu adalah kesucian. Yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam. Ya, tentu yang dimaksud mengharamkannya adalah takbir itu adalah mengharamkan kita melakukan hal-hal yang dilarang ya di dalam sholat. Nah, sejak kita Allahu Akbar takbir, maka kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang bicara. Kita fokus untuk menjalankan ibadah sholat. Dan yang menghalalkannya adalah salam, maksudnya setelah kita salam, ya kita boleh mengerjakan hal-hal lain, ya itu dihalalkan, ya dihalalkan kita makan, dihalalkan kita untuk minum, bicara dan aktivitas lain yang bukan aktivitas sholat itu sendiri. Nah, At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis yang paling hadis ini maksudnya adalah hadis yang paling kuat dalam masalah ini dan statusnya adalah hadis hasan. Jadi sekali lagi kesucian adalah syarat dari ibadah. Kan tadi di depan saya sampaikan, salat kita tidak sah ketika kita dalam keadaan tidak suci, baik dari hadas maupun dari najis. Demikian 5 hal tentang urgensi atau pentingnya kesucian dalam agama Islam. Selanjutnya, saudara, kita bicara tentang air. Jadi dalam pandangan syariah, air adalah benda yang sangat istimewa dan memiliki posisi yang khusus, kedudukan yang khusus. Kenapa demikian? Karena air tentu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual, yaitu bertoharoh atau bersuci. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga berfungsi sebagai media untuk menghilangkan hadas. Nah, meski benda lain juga bisa dijadikan media bertoharoh, tetapi air adalah media yang utama ya. Sebagai contoh, misalnya tanah. Tanah memang dapat berfungsi untuk menghilangkan najis, tetapi yang utama tetap air. Najis berat seperti jilatan anjing itu disucikan dengan air 7 kali, tanah hanya salah satunya saja. Nah, sehingga tanah memang bisa digunakan untuk bertayamum juga ya, tetapi selama masih ada air, maka tayamum masih belum dikerjakan juga. Jadi air itu tetap yang utama. Maka ketika kita berbicara tentang toharoh, maka bab tentang air itu menjadi bab yang tentu tidak bisa dikecilkan, disepelekan begitu saja. Karena sekali lagi media untuk bertoharoh itu adalah yang utama itu adalah air itu sendiri. Nah, saudara sekalian, bicara tentang air, maka ada 4 keadaan air di dalam kegiatan bertoharoh. Yang pertama nanti kita akan bicarakan tentang apa itu air mutlak, yang kedua air mustakmal, dan yang ketiga air yang bercampur benda yang suci, dan yang keempat adalah air yang tercampur dengan benda najis. Inilah 4 kondisi air, 4 keadaan air dalam kegiatan toharoh. Kita lanjutkan, saudara. Yang pertama adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun ya. Air ini masih asli,
Dalam arti belum digunakan untuk bersuci. Tidak tercampur benda suci ataupun benda-benda yang najis. Nah, air mutlak ini hukumnya adalah suci dan sah untuk digunakan bersuci. Yaitu untuk berwudu dan juga untuk mandi janabah. Nah, dalam fikih dikenal dengan istilah tohirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Jadi dia bisa membersihkan dirinya atau air itu suci dan mensucikan. Ya, jadi dia sendiri adalah suci dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Nah, di antara air-air yang termasuk dalam kelompok air mutlak ini, yang pertama air hujan, yang kedua salju, yang ketiga air embun, yang keempat air laut, yang kelima air zam-zam, yang keenam air sumur atau air mata air, dan yang ketujuh adalah air sungai. Nah, inilah yang disebut dengan air mutlak dan macam-macamnya. Berikutnya yang kedua adalah air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Maksud dengan air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa air bekas mandi, ya, mandi janabah tentu saja dari orang lain. Nah, air bekas dipakai bersuci, ya, baik itu untuk wudhu ataupun mandi janabah, bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Nah, maka para ulama seringkali menyebut air jenis ini adalah air mustakmal. Nah, mustakmal itu dari bahasa istakmala yastakmilu yang bermakna menggunakan. Maka air mustakmal maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan toharoh, yaitu berwudu atau mandi janabah. Nah, itu yang dimaksud dengan air mustakmal. Nah, lantas bagaimana hukumnya menggunakan air bekas atau air mustakmal ini? Maka pertanyaannya, masih bolehkah digunakan lagi untuk berwudu atau bersuci, ya, atau digunakan untuk mandi lagi? Tentu saja mandi janabah. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, ulama Hanafiyah, bagi mereka air mustakmal ini hukumnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya air itu suci, tidak najis tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun mandi lagi. Yang kedua, ulama Malikiyah, mereka mengatakan bisa dan sah, ya, digunakan lagi, ya, bisa digunakan lagi untuk berwudu ataupun mandi sunnah selama ada air lainnya, meski dengan keadaan yang karohah itu tidak disenangi, tidak disukai. Sementara ulama Syafi'iyah adalah berpendapat air mustakmal dalam mazhab ini hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk mencuci najis karena statusnya suci tetapi tidak mensucikan. Nah, inilah pendapat ulama Syafi'iyah. Tentu Indonesia umumnya bermadzhab Syafi'i sehingga memahami bahwa air bekas bersuci atau air mustakmal itu adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci di kemudian, ya, atau bersuci lagi, ya, atau untuk berulang-ulang, ya, digunakan untuk bersuci. Ya, tambahan sedikit. Jadi kalau di sini ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, itu artinya ulama pengikut mazhab, ya. Jadi kalau ulama Al-Hanafiyah itu berarti ulama-ulama yang mengikuti imam mazhab Abu Hanifah, ya, Al-Hanafi. Dan kalau ulama Malikiyah berarti pengikutnya Imam Malik. Sementara ulama Syafi'iyah itu adalah ulama-ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ini sebagai tambahan saja agar pemahaman kita tentang penyebutan-penyebutan ulama ataupun
mazhab itu menjadi lebih jelas. Berikutnya adalah jenis air yang ketiga, yaitu air yang tercampur dengan barang yang suci. Ya, jadi jenis air yang ketiga ini adalah air yang tercampur dengan barang yang suci ataupun barang yang bukan najis. Maka hukumnya adalah tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kemudian kapur barus, kemudian tepung, dan lainnya. Maka selama nama air itu masih melekat padanya, maka air itu menjadi suci hukumnya. Nah, tetapi bila air itu telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau air murni, ya, maka air itu hukumnya tetap suci namun tidak mensucikan, ya, tidak mensucikan. Misalnya air dicampur dengan susu. Nah, meski air itu suci dan susu itu juga benda suci, tetapi campuran antara air dan susu itu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Dan warnanya pun juga berubah ya. Nah, air yang seperti ini tidak bisa dikatakan air mutlak lagi. Sehingga secara hukum tidak sah kalau digunakan untuk berwudu atau mandi janabah. Meskipun masih tetap suci. Nah, maka dengan contoh ini berlaku juga untuk misalnya air yang dicampur dengan kaldu daging, ya toh, dicampur dengan irisan daging dan juga bumbu-bumbu yang kemudian itu menjadi sop daging, ya toh, maka air itu kita anggap sudah keluar dari karakter kemutlakannya, ya, keluar dari karakter kemutlakannya. Bahkan kita sudah tidak lagi menyebutnya sebagai air, tetapi menyebutnya sebagai kuah sop ataupun kuah bakso dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, ya, air itu meskipun kondisinya suci, tetapi dia tidak dapat digunakan untuk bersuci, ya. Suci tetapi tidak mensucikan. Tidak bisa dibenarkan berwudu dengan kuah sop, ya, kuah bakso, apalagi mandi dengan kuah sop atau kuah bakso. Nah, inilah air yang tercampur dengan barang yang suci. Yang keempat, yang terakhir, pembagian air ini yang keempat adalah air mutanajis. Ya, tadi air mutlak, mustakmal, kemudian air tercampur dengan barang yang suci. Nah, yang keempat ini adalah air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Yaitu air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Ya. Nah, apabila air itu tercampur dengan benda najis, ya, bisa memiliki dua kemungkinan hukum, ya. Bisa memiliki dua kemungkinan hukum. Bisa ikut menjadi najis atau bisa juga sebaliknya, ya, ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan ataukah tidak setelah bercampur dengan benda najis itu. Dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda atau besarnya najis itu sendiri. Nah, pada air yang volumenya sedikit misalnya, seperti air dalam ember, dalam kolam, ya kamar mandi ya, kalau kolam gede itu mungkin beda lagi ya, kolam kamar mandi, bak kamar mandi, katakanlah begitu. Maka secara logika, bila kemasukan ke dalamnya bangkai anjing misalnya, ya kita akan mengatakan bahwa air itu menjadi mutanajis atau ikut menjadi najis juga karena air itu sudah tercemar dengan perbandingan benda najis yang besar dan jumlah volume air yang kecil. Nah, bagaimana untuk menentukan kenajisan dari air itu atau apa indikator kenajisan itu? Yang pertama adalah apabila air itu berubah rasa, warna, atau aroma. Jadi bila berubah rasa, warna, ataupun aroma ketika sejumlah air itu terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu ikut menjadi najis. Nah, hal ini disebutkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnul
mulakin. Yang kedua adalah tidak berubah rasa, warna, atau aroma. Jadi sebaliknya bila ketiga kriteria di atas itu tidak berubah, baik rasa, warna, atau aroma, maka hukum air itu suci dan mensucikan. Baik air itu sedikit ataupun banyak. Nah, gitu ya. Jadi kalau keberadaan najis itu tidak merubah warna, tidak merubah rasa, atau tidak merubah aromanya, maka air itu tetap hukumnya adalah suci dan dia dapat digunakan untuk bersuci atau mensucikan. Baik air itu kondisinya sedikit ataupun dalam kondisi banyak. Nah, berikutnya saudara, setelah kita membahas tentang air dan macam-macam air, ini secara singkat kita akan masuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang najis atau an-najasah. Secara bahasa, an-najasah itu bermakna kotoran. Ya. Disebut tanat jasa syai', ya, jadi maknanya itu sesuatu menjadi kotor. Nah, Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan an-najasa itu dengan makna kotoran yang menghalangi sholat. Ya, kotoran yang menghalangi sholat. Sementara ulama-ulama Malikiyah itu mendefinisikan najis itu sesuatu yang bersifat hukum yang mewajibkan dengan sifat itu penghalangan atas sholat dengan sifat itu atau di dalam sifat itu. Ini definisinya agak panjang. Jadi intinya bahwa sesuatu yang bersifat hukum yang dengannya maka ada penghalang ya, bagi seseorang untuk melakukan sholat. Itu definisi dari an-najasah atau kita kenal dengan istilah najis. Nah, berkaitan dengan najis ini, maka najis itu ada 3 ya. Saya kira ini sudah banyak yang paham. Yang pertama adalah najis ringan atau mukhafafah. Disebut ringan karena cara mensucikannya juga ringan. Ya, jadi tidak perlu najis itu sampai hilang. Cukup dilakukan cara-cara yang sederhana sekali, yaitu dengan memercikkan dengan air dan tiba-tiba benda najis itu berubah menjadi suci. Nah, termasuk atau satu-satunya ya. Jenis najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Nah, bila bayi itu perempuan, maka air kencingnya tidak termasuk dalam najis ringan, tetapi tetap dianggap najis pada umumnya. Demikian pula ketika meskipun itu bayi laki-laki, tetapi dia sudah pernah mengkonsumsi makanan selain ASI, ya seperti misalnya susu kaleng, ya, pisang, ataupun apa biasanya anak kecil-kecil dia bubur gitu ya. Selain ASI, ya seperti tadi yang saya sebut, maka sudah tidak masuk dalam definisi ini ya, tidak masuk dalam kategori najis ini. Maka air kencing yang seperti itu tidak dikatakan lagi sebagai air atau tidak dikatakan lagi sebagai najis yang ringan. Ingat, anak laki-laki hanya yang belum makan atau mendapatkan asupan yang lain selain ASI selama dia belum melakukan itu atau belum diberi makan selain ASI, maka air kencingnya termasuk najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis berat. Nah, najis berat itu sering diistilahkan sebagai najis mughalathah. Nah, disebut berat karena memang tidak bisa sederhana ya cara mensucikannya. Ya, tetapi cara mensucikannya itu harus dilakukan dengan cara yang ekstra ya, baik secara fisik tetapi juga secara ritual pun juga harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih dari biasanya. Nah, bagaimana ritualnya yang membersihkan najis berat ini? Yaitu dengan cara mencuci dengan air sebanyak 7 kali. Ya, dan salah satunya adalah dengan tanah. Nah, pencucian 7 kali ini semata-mata hanya upacara ritual ya. Jadi demikian pula penggunaan tanah sama sekali tidak dikaitkan dengan manfaatnya. Nah, penggunaan tanah itu tidak diniatkan misalnya untuk
membunuh bakteri, virus, atau membunuh racun-racun tertentu yang tergantung pada najis itu, tetapi semata-mata hanya ritual saja, di mana Allah memang ingin disembah dengan cara seperti itu. Artinya bahwa ketentuan kenapa harus menggunakan tanah, yaitu sudah ketetapannya Allah. Ya, bukankah lebih bersih kalau pakai air? Tidak 7 kali, misalkan 50 kali, ya itu karena syariat itu kita hanya menjalankan apa yang dijelaskan oleh Allah, kita tinggal lakukan itu. Kalau misalnya 7 kali kok harus pakai tanah, yang sekali harus pakai tanah, ya karena memang syariatnya seperti itu. Ya, jadi tidak ada alasan kita untuk menambah ataupun mengurangi. Nah, maka penggunaan tanah pun ya tidak bisa diganti dengan sabun atau deterjen. Ini kan kalau dicuci 7 kali, salah satunya pakai sabun kan lebih bersih, karena memang sabun itu alat pembersih. Ya, tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa pula diganti dengan pewangi atau bubuk-bubuk lainnya, ya, yang didesain mengandung zat ini dan itu dan seterusnya. Tapi yang jelas syariat mengatakan ketika seseorang terkena najis berat, mughaladzah, maka ya dia harus dibersihkan dengan cara itu tadi, cuci 7 kali. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan tanah, ya, menggunakan tanah. Yang ketiga adalah najis pertengahan. Nah, najis pertengahan itu sering disebut dengan mutawasitoh. Nah, disebutkan pertengahan karena memang posisinya yang di tengah-tengah antara najis yang ringan dan najis yang berat. Nah, untuk mensucikan najis jenis ini cukup dihilangkan secara fisik ainnya, secara fisik ain najisnya. Ya, sehingga 3 indikatornya sudah tidak ada lagi, yaitu warnanya sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak rasanya tidak pahit lagi mungkin, ya, aromanya juga sudah tidak menyengat lagi. Ya, jadi intinya menghilangkan 3 indikator yang tadi dari sisi warna, rasa, dan aromanya. Nah, semua najis yang tidak termasuk dalam najis yang berat atau ringan berarti secara otomatis termasuk di dalam hadis yang mutawasitoh atau hadis pertengahan ini. Berikutnya saudara tentang kenajisan dari tubuh manusia. Beberapa hal yang terkait dengan tubuh manusia. Yang pertama adalah bahwa pada dasarnya tubuh manusia adalah benda yang suci. Bahkan termasuk tubuh orang kafir sekalipun, ya, itu juga suci, ya. Karena ayat yang menyatakan bahwa orang kafir atau musyrik itu najis sesungguhnya tidak terkait dengan najis secara hakiki, ya, atau tidak najis secara ain, melainkan najis secara hukmi saja. Sebagaimana Allah firmankan, innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, bukan berarti najis fisiknya, ya, tetapi najis secara hukmi. Nah, secara hukum toharoh, orang kafir itu tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya, karena mereka tidak berwudu atau mandi janabah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud najis adalah najis akidahnya, ya, najis akidahnya. Nah, dasar bahwa tubuh orang kafir itu tidak merupakan najis adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima utusan dari Sakif yang notabene adalah mereka orang-orang kafir. Nah, mereka diterima oleh Nabi di dalam masjid. Ya. Nah, ini sebagai dasar kenapa tubuh manusia itu tidak najis, termasuk di dalamnya adalah tubuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka kalau ada ayat yang dimaksud orang musyrik atau orang kafir itu najis, yang dimaksud adalah najis secara hukmiyah, ya, bukan najis secara fisiknya. Berikutnya tentang darah, saudara. Untuk darah manusia itu najis hukumnya, ya, yaitu darah yang mengalir keluar dalam jumlah yang besar dari dalam tubuh manusia. Maka organ hati, jantung, dan limpa itu tidak termasuk najis karena bukan berbentuk darah yang mengalir. Jadi
keharam atau kenajisannya itu karena darah itu mengalir dari dalam tubuh manusia. Nah, sedangkan hewan air atau hewan laut ya yang keluar darah dari tubuhnya secara banyak itu tidak termasuk najis karena ikan itu hukumnya tidak najis meskipun sudah mati. Sedangkan darah yang mengalir dari tubuh muslim yang mati syahid itu tidak termasuk najis. Nah, ini ketentuan terkait dengan darah apakah najis ataukah tidak. Jadi darah yang termasuk najis itu ketika darah mengalir dari tubuh manusia, mengalir ya. Oke. Berikutnya tentang air kencing manusia, muntah dan kotorannya. Nah, kenajisan dari ketiga benda ini telah disepakati oleh para ulama, kecuali bila muntah dalam jumlah yang sangat sedikit, ataupun air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Nah, itu tidak termasuk najis. Kemudian soal nanah, maka nanah adalah najis. Dan bila seseorang terkena nanah, ya, maka dia harus mencuci bekas nanahnya sebelum dia melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti sholat, ya, tawaf, dan sebagainya. Nah, cara mensucikannya tentu saja dihilangkan nanah itu ya dari tubuh. Nah, kemudian setelah itu melakukan taharah baik dengan wudhu ataupun dengan cara mandi. Berikutnya tentang mazi dan wadi ya. Pengertiannya mazi itu atau madi itu adalah cairan bening yang keluar akibat hubungan seksual atau akibat hayalan yang keluar dari kemaluan laki-laki. Nah, madi itu bening dan biasa keluar saat sebelum mani keluar dan keluarnya tidak deras atau tidak memancar. Nah, tentu madi itu berbeda dengan mani, bahwa keluarnya mani itu diiringi dengan lazatun itu kenikmatan. Dalam bahasa medisnya namanya ejakulasi. Sedangkan kalau madi itu tidak. Nah, sedangkan wadi adalah cairan yang kental berwarna putih yang keluar akibat atau efek dari air kencing ya. Jadi teman-teman harus bedakan yang laki-laki terutama apakah itu madi, apakah itu mani, dan apakah itu wadi. Ini masing-masing apa namanya bagian-bagian yang berurusan dengan kaum pria. Nah, ini tentu harus selalu diingat. Nah, berikutnya tentang tubuh jenazah manusia ya. Saudara sekalian, jenazah adalah tubuh manusia muslim atau kafir yang telah kehilangan nyawanya, kehilangan ruhnya. Nah, dalam pandangan jumhur ulama selain Al-Hanafiyah bahwa jenazah muslim atau kafir itu hukumnya adalah suci ya. Sedangkan dalam pandangan Hanafiyah, Ibnu Sya'ban dan Ibnu Abil Hakam dan Iyad itu juga nama ulama ya. Jenazah muslim itu najis, karena itu disyariatkan pemandian jenazah untuk mensucikannya. Sedangkan jenazah orang kafir itu tetap najis dan tidak bisa disucikan dengan memandikannya. Inilah terkait dengan tubuh dari jenazah manusia. Berikutnya adalah potongan hewan ya, atau potongan anggota tubuh manusia, maaf, bukan hewan, di manusia. Untuk potongan anggota tubuh manusia, maka jumhur ulama mengatakan bahwa bagian tubuh manusia yang terlepas dari tubuhnya, maka hukumnya bukan najis. Seperti orang yang mengalami amputasi, maka potongan tubuhnya itu bukan benda yang najis. Baik potongan tubuh itu terpisah pada saat masih hidup, ataupun pada saat sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena antara dalam pandangan jumhur ulama bahwa potongan tubuh itu tetap disolatkan, sehingga dianggap bukan benda najis. Namun ada pendapat yang berbeda,
Misalnya dalam pandangan Al-Qadhi dan Al-Hanabilah yang mengatakan bahwa potongan tubuh manusia itu tidak perlu disolatkan karena potongan tubuh itu dianggap najis dalam pandangan mereka. Nah, yang terakhir adalah hewan yang masih hidup. Hewan yang masih hidup. Untuk hewan yang masih hidup, ada beberapa jenis. Yang pertama, untuk hewan yang masih hidup, yaitu babi. Yang bahasa Arabnya namanya khinzir. Bahasa Al-Qurannya namanya khinzir. Nah, menurut Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, maka mereka sepakat mengatakan bahwa babi yang masih hidup itu najis pada keseluruhan tubuhnya. Termasuk juga bagian yang terlepas dari pada babi itu seperti bulunya, keringatnya, ludahnya, dan juga kotorannya. Nah, kalau babi hidup dianggap najis, apalagi babi yang mati menjadi bangkai. Bahkan meskipun seekor babi disembelih dengan cara-cara yang syar'i, namun dagingnya tetap haram dimakan karena daging itu najis hukumnya. Nah, meskipun nas Al-Quran selalu menyebut keharaman daging babi, namun kenajisan itu bukan terbatas pada dagingnya saja, namun termasuk juga darah, kemudian tulang, lemak, kotoran, dan semua bagian dari tubuh babi. Maka semuanya itu adalah najis. Yang berikutnya adalah anjing, ya. Nah, para ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh anjing merupakan hewan najis berat atau mughaladoh. Namun juga ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa najis anjing itu hanya air liurnya saja dan juga mulutnya saja ya yang mengeluarkan air liur itu. Nah, pendapat-pendapat itu antara lain mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa mereka sepakat bahwa hukum bukan hanya air liurnya saja yang najis ya, tetapi seluruh badan anjing itu hukumnya najis berat termasuk keringatnya. Bahkan lewat hewan lain ya, yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama ya. Jadi ikut najis juga. Dan untuk mensucikannya harus dengan menyucinya 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, logika yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing itu hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari dalam badannya. Ya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis, termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga. Baik kencingnya, kotorannya, dan juga keringatnya. Nah, ini bisa dibaca dalam kitab di Muhnil Muhtaj, ya, halaman 78 di jilid 1. Di situ dijelaskan tentang bagaimana hukumnya anjing, apakah dia termasuk binatang yang najis ataukah tidak. Berikutnya, saudara, hewan buas. Tadi ada babi, anjing, dan yang ketiga adalah hewan buas. Nah, keharaman memakan hewan yang bertaring dan cakar itu maksudnya adalah hewan yang memakan makanannya dengan cara membunuh mangsanya dengan taring atau cakarnya. Bukan sekedar hewan itu punya gigi taring atau kuku ya. Sapi dan kambing juga punya gigi taring dan kuku. Sebagaimana ayam dan burung itu juga punya kuku yang tidak disebut cakar dan ceker. Ya, tidak disebut itu. Namun meskipun demikian, kalau kita lihat catatan para ulama mazhab, ternyata tetap ada perbedaan pandangan di sana sini. Yang menandakan mereka belum bulat mencapai kesepakatan kenajisannya. Misalnya Al-Hanafiyah mengatakan bahwa semua hewan buas itu hukumnya najis seperti singa, macan, serigala, harimau, kera, termasuk juga burung buas yang memakan bangkai seperti elang, falcon, dan lain sebagainya. Sementara ulama-ulama Syafi'iyah juga berpendapat meskipun haram memakannya, namun mereka mengatakan bahwa semua hewan hidup itu hukumnya tidak najis, kecuali anjing dan babi, termasuk najis adalah hewan yang lahir dari perkawinan anjing atau dari perkawinan babi atau dari perkawinan keduanya.
Saya kira itu, saudara, penjelasan tentang najis. Masih ada beberapa slide, silahkan teman-teman lanjutkan terkait dengan keadaan benda-benda ataupun hewan atau manusia yang itu berhubungan dengan persoalan najis. Saya kira itu tambahan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.